Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik ya. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Mila Elvija. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu di sini sudah tahu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Jika belum, dengarkan penjelasan ibu. Jadi yang dimaksud dengan buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi si penulis. Buku ini seperti buku dongeng, mitos, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan buku non-fiksi adalah kebalikan dari buku fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan kejadian yang nyata, memang betul adanya kebenarannya. Contoh buku non-fiksi itu seperti buku cetak bahasa Indonesia, kemudian buku karya tulis ilmiah yang berisi tentang jurnalistik penelitian yang memang benar ada kejadiannya. Pada buku fiksi dan buku non-fiksi ini ada namanya bagian-bagian buku. Perlu kita garis bawahi, bagian buku fiksi dan bagian buku non-fiksi itu sama. Apa saja bagian buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut, bagian-bagian buku tersebut? Yang pertama itu ada namanya sampul buku, kemudian ada sinopsis buku, kemudian yang ketiga ada halaman hak cipta buku, kemudian yang terakhir ada halaman penutup buku. Nah, yang dimaksud dengan sampul buku ini adalah bagian terdepan buku dan berisi yang pertama ada sampul depan, yaitu ada judul, biasanya judul, kemudian ada gambar dan ilustrasi, misalnya buku bahasa Indonesia ada ilustrasi seperti puisi atau yang menggambarkan atau ilustrasi yang menggambarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada sampul buku ini juga terdapat punggung buku. Punggung buku ini biasanya juga tertulis judul buku, logo penerbit, namun ada juga buku yang membiarkan punggung bukunya kosong ya. Kemudian yang dimaksud dengan sinopsis buku adalah gambaran tentang isi buku yang diringkas beberapa paragraf. Kemudian bagian ini dapat membantu pembaca dalam menentukan apakah buku ini sesuai dengan buku yang ingin dia baca. Kemudian yang ketiga itu ada namanya hak cipta buku. Teman-teman, anak-anak ibu semua pasti tahu hak cipta buku adalah bagian yang memberi informasi tentang orang yang menciptakan buku tersebut. Kemudian pada hak cipta ini terdiri dari si penulis, tentunya penulis yang menulis buku tersebut, orang yang menulis materi pembelajaran, misalnya buku puisi misalnya, kalau jika itu buku non-fiksi, buku fiksi. Kemudian ada namanya ilustrator, adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Kemudian ada editor, adalah orang yang memberi masukan kepada konsep naskah tersebut. Misalnya setelah menulis naskah ada namanya editor yang menilai konsep-konsep pada naskah yang ditulis oleh si penulis. Kemudian ada desainer, adalah orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku tersebut apakah sesuai atau tidak. Kemudian ada anggota tim lainnya. Terakhir ada halaman penutup buku. Halaman penutup ini dapat terdiri atas referensi ataupun daftar pustaka, daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Pada halaman penutup buku ini biasanya ada pada halaman paling belakang buku. Nah, inilah penjelasan tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga anak-anak ibu ataupun pembaca ataupun pendengar yang menonton video ini dapat dibantu oleh penjelasan materi buku fiksi dan non-fiksi dari Ibu Guru Mila Elvija. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.